wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. As-sifatus saniyatu, yang barisan kedua dari bawah. Utawi sifat kang kaping pindho, al wajibatu kang wajib lir rusuli kadwi para utusan alaihimus sholatu wassalam iku al amanatu amanah. Biasanya kalau maca terkib nahwu iku utawa sapa utawa mongko iku didhisik nih. Al amanatu iku amanah. Nah, iku ki jenenge khobar. Ai ismatuhum tegese kareksane para utusan minal wuqu'i saking tumiba fi muharramin ing dalem perkara kang haram. Au makruhin utawa perkara kang makruh, zahiran ing dalam zahire wa batinan ing dalam batine, fis sighari ing dalam waktu isih cilik, wal kibari lan waktu wis gedhe. Wa dalilu utawi kang nuduhake, dalile maksudnya ala subutil amanati ing atase tetepe sifat amanah lahum marang para utusan alaihim sholatu wassalam iku annahum, iku ini terus ini anggarane utawi berarti ana iku annahum setuhune para utusan iku lau khonu lamun khianat utawa lamun cidro sapa rusul meniki marjeke ning utusan rusul birtikabi muharramin sebab ngelakoni perkara kang haram au makruhin utawa kang makruh lakunna mongko yektine ana sapa kita iku makmurina den perintah kita bimis lima kelawan upamane barang sepadane barang yaf'alunahu kang nglakoni sapa para rasul ing ma li anna Allah mongko krana sak temene Allah taala iku amarona wis perintah sapa Allah ing kita bittiba'ihim kelawan nderekake para rasul. Qala Allah taala usdawuh sapa Allah taala fi haqqi nabiyina ing dalam haqqi nabi kita dawuh Gusti Allah ning Al-Qur'an a'udzu billahi minasyaitonir rajim wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Iki ayat yang nerangno awak dhewe wajib ngikut para utusan. Wattabi'uhu lan padha manuta sira kabeh ing Muhammad la'allakum supaya sira kabeh iku tahtaduna nerima utawa nampa pituduh sira kabeh. Wala yasihkulan ora sah apa an-nu'mara yen to den perintah sapa kita
bi muharramin kelawan perkara kang haram au makruhin utawa perkara kang makruh. Lianna Allah Ta'ala mengkukran setuhni Allah Ta'ala iku layak muru ora perintah sapa Allah bil faksai kelawan perkara Allah. Nah, fata'ayyana mongko dadi nyoto dadi jelas apa annahum setuhune para rasul iku layak aluna ora padha nglakoni sapa rasul illa ta'ata kejaba ing taat imma wajibatan ana kalane taat iku wajib au mandubatan utawa sunah. Fa'aluhu mongko utawi penggawene rusul iku dairatun mubeng ya mung sekitar bainal wajibi ing dalam antarane wajib wal mandubi lan perkara kang sunat wala yadkhuluha lan ora mlebu ing af'al ing penggaweane rasul apa al mubahu perkara kang mubah. Nah, li'annahum krana setuhune para rasul iku idza fa'aluhu tatkalane nglakoni sapa rasul ing mubah yakunu mongko ana apa nglakoni fi'il perkara mubah mau iku libayanil jawasi krana nerangake kawenangane perkara iki mau nerangake perkara sing wenang ngene kan wa tasyri'i lan gawe peraturan gawe tasyri' dari syariat bahwa utawi penggaweane para rasul iku imma wajibun ana kalane wajib au mandubun utawa sunat wa idza sabata lan tatkalane wis tetep apa lahum maring keduweni para rasul alaihi wassalatu wassalam apa alam amanatu amanah sifat amanah istahala mongko mukhal alaihim ing atase para rasul apa al khiyanatu khianat atau citra bi fi'li muharramin kelawan nglakoni perkara kang den haramake au makruhin utawa perkara kang den gedhingi. Makruhin niku perkara sing disengiti. Titik. Dari situ dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sifat wajib bagi para rasul yang kedua yaitu sifat amanah. Amanah ini biasa diartikan pinercayan, bisa dipercaya. Amanah kan artinya terjaganya para rasul atau terpeliharanya para rasul dari melakukan hal-hal yang diharamkan atau yang dimakruhkan. Itu yang disebut amanah. Jadi seorang rasul itu memang sudah menjadi manusia pilihan. Mulai sejak dari kecil itu sudah direncanakan oleh Allah. Sehingga tidak pernah melakukan hal-hal yang diharamkan dan hal-hal yang dimakruhkan. Dohiron wa batinan, secara dohir maupun secara batin. Dohir ini mungkin ya siketok, yang atine ya ora duwe, ya ora duwe utawa enggak pernah tumiba ing salah. Iku sifatnya para rasul. Memang sudah didesain sedemikian rupa, dipilih Gusti Allah, wis dijogo sejak kecil. Kanjeng Nabi sejak kecil wis disebut Al-Amin. Julukan Al-Amin ini sudah disematkan oleh orang-orang kepada beliau. Karena sejak kecil beliau nggak pernah bohong. Disebut Al-Amin. Nggak pernah bohong. Begitu pula nasab-nasabnya. Jadi nasab itu mulai dari atas sampai bawah terpelihara
dari perbuatan-perbuatan dosa besar. Kene pun telusurin lah saiki umpama nenek moyangnya dulu sebelum ada Islam atau pas di antara zaman yang fatrah, antara zaman adanya Nabi kemudian kekosongan lalu baru ada Nabi lagi. Di masa itu tentu kan orang tidak mengenal Tuhan. Lalu bagaimana kehidupan di situ? Ya, nah, yang begitu itu urusannya Gusti Allah. Itu namanya masa fatrah, masa-masa kekosongan utusan. Ya, tapi sing nasab sing arai ke jalur ke Nabi itu selalu terpelihara, tidak pernah melakukan hal-hal dosa besar, koyok menyembah berhala atau berzina atau apa, tidak pernah. Itu musuh wis terpelihara bisa. Itu nasabe Nabi dari dulu, dari sampai ke atas sudah dijaga oleh Allah. Itulah amanah. Jadi kata amanah itu benar-benar bisa dipercaya karena Allah memeliharanya dari perbuatan-perbuatan dosa, melakukan haram atau hal yang dimakruhkan. Nah, dalile sekarang, dalil itu kan perkara yang menguatkan tentang keterangan itu apa? Ini dalil itu tentu ada yang sifatnya akliyah, ada yang sifatnya nakliyah, qat'i. Akliyah itu berarti secara akal. Saiki kita raba secara akal manusia atau secara ilmiah. Kalau seorang rasul berbuat dosa atau khianat, ya, andaikan melakukan perkara yang diharamkan, yang melanggar larangan Allah umpamanya, atau melakukan hal yang dibenci Allah, niscaya Allah juga memerintahkan kita atau Rasul itu memerintahkan kita untuk mengikutinya. Ya, karena dalam Al-Quran sudah ditegaskan bahwa Allah memerintahkan kita untuk mengikuti utusan. Ya, ini secara ikhlas ya. Andaikan para Rasul itu pernah melakukan larangan Allah, tentu kita juga diperintah untuk mengikuti itu. Sedangkan hal demikian itu nggak mungkin. Karena apa? Dibantah dengan ayat lain. Innallaha la ya'muru bil fahsya wal munkar. Bahwa sesungguhnya Allah tidak mungkin memerintahkan kepada hal yang buruk dan mungkar. Ini nggak mungkin. Ini loh. Itu jadi dipadukan dalil itu antara dawuh Gusti Allah fattabi'uhu la'allakum tahtadun. Ini ayat yang menerangkan perintah mengikuti para utusan. Ini fattabi'uhu, maka ikutilah oleh kalian Muhammad itu. La'allakum tahtadun, agar kalian mendapatkan petunjuk. Kan andaikan Nabi itu pernah melakukan haram atau dosa, tentu kita juga suruh ngikutin begitu. Yang demikian ini terbantahkan oleh ayat yang lain. Innallaha la ya'muru bil fahsya. Bahwa Allah tidak pernah memerintahkan kepada yang buruk atau yang fahsya, yang rusak. Itu nggak mungkin. Nah, dengan demikian jelas bahwa apa yang dilakukan oleh para utusan itu, para nabi itu adalah berkenaan dengan perintah
taat, baik itu berupa hal yang wajib maupun yang mandub, yang sunat. Yang wajib dan yang sunat, sekitar itu aja. Ya, fa'af'aluhum da'iratun bainal wajib wal mandub. Pekerjaannya para nabi, para rasul itu mung sekitar perkara sing wajib dan sunat. Nek sing mubah ini enggak masuk. Enggak masuk. Jadi segala aktivitas para nabi, para rasul itu mung sekitar nglakoni perkara sing wajib dan perkara sing sunat. Iku tak. Adapun kok nek mubah, andaikan para rasul kok melakukan hal yang mubah, itu bukan berarti karena melakukan atas dasar ketaatan, tapi untuk memberikan contoh atau memberikan peraturan bahwa itu boleh secara syar'i. Ngono. Nah, awak dhewe kan biasanya kan mentoke neng perkara sing sunat. Ya, sing wajib itu jarang-jarang dilakoni. Sing sunat, terus ya kadang kala ketemu perkara sing makruh. Ya, kadang kala juga terjerumus pada perkara sing haram. Ya, nek para nabi jangankan kok sing haram, yang mubah saja enggak dilakoni. Dan perlu diketahui bahwa apa yang wajib sunat bagi kita dalam pada diri Rasul tentu itu hal yang wajib. Koyok surat tahajud ini kan sunatnya begini. Kalau dia sunat, ya memang hukumnya sunat, tapi Rasul mewajibkan dirinya koyok wajib melakoni surat. Nah, wajib kan sunat. Sedangkan para pengikutnya aja ada yang sampai memandangnya itu sebagai hal yang wajib, seperti para kaum sufi, para orang ahli tasawuf, ahli makrifat, yang sunat saja dianggap wajib, ya, dipandangnya sebagai hal yang wajib, sehingga umpama kok ninggalno, wah getone sampai 40 dina rong mari, getuni ninggal perkara sunat tidak? Ya. Zaman dulu para masyayikh, orang-orang yang sudah di makomnya, ninggal sholat malam sesaat sekali saja, wiku nek nangisi sampai 40 dina, wiku cek ditambeli, ya, ditambeli sampai 1000 rakaat, ya, 1000 rakaat neng waktu yang lain. Tapi beliau tetap merasa rugi, sebab apa? 1000 rakaat tak lakoni di siang hari tidak sehebat di saat melakoni neng waktu sing pas di hari, di waktu malam yang biasa dilakukan. Itu ada cerita panjang mengenai itu. Dia telusuri kenapa saya kok sampai ketiduran bablasan gitu, sampai diselidiki. Ternyata gara-gara jatah ma'ami iku ditambah karo pembantune. Iki syekh iki biasanya jatah dahari sehari semalam mungkin hanya sekitar 3 potong roti saja sehari semalam. Ya, nah, karena si pembantu ini merasa kasihan, badannya kurus kering, gitu kan. Nah, hari itu jatah makannya ditambah, gitu loh. Meskipun bentuknya tetap pada telung potong, tapi ditambah loh. Jadi porsinya mestinya 5 potong jadi 3 potong. Nah, itu berakibat sampai turun yang langkes sampai bablasan ora tahajud. Jadi setelah disedikit ternyata itu akibat dari perbuatan pembantunya itu. Langsung dipecat pembantunya. Wis pembantunya dipecat, dia kehilangan sholat malamnya. Ini cerita apa? Generasi jauh setelah para nabi
para sahabat. Itu aja sudah kayak begitu. Artinya menganggap ibadah sunat saja seakan-akan wajib. Apalagi para rasul, gitu loh. Makanya perbuatan aktivitas para rasul itu sekitar itu wajib sunat, wajib sunat. Mubahnya nggak masuk, apalagi makruh, apalagi haram, nggak ada. Kalau toh Nabi itu pernah melakukan hal yang sing mubah, sing menang kayak tidur, sare, kayak dahar, apa unjuk, menunggu ya. Itu karena semata-mata menunjukkan bahwa iki ya oleh, menunjukkan bahwa Nabi itu ya menungso biasa, ya butuh dahar, butuh sare, butuh istirahat, butuh unjuk, butuh ya kayak orang biasa. Itu menunjukkan gitu. Nanti nih. Jadi benar-benar amanah, ya, para rasul itu sudah terpelihara sejak kecil. Nah, kalau sudah demikian berarti nyotolah nek para rasul itu sifatnya jelas-jelas amanah. Amanah itu ya gampang dipercayalah, gampang istilahnya. Yang lebih mendasarnya artinya ya terpeliharanya diri dari perbuatan haram dan perbuatan makruh. Mestinya kayak ini dalam setiap kegiatan hari-hari iku ya mung sekitar hukum 5 itu. Nek hukum Islam kan nek 5 wajib, haram, sunat, makruh, mubah. Enaknya tambahan khilaful aula. Khilaful aula. Khilaful aula ini nulayani keutamaan. Kayak contohnya ya, contohnya. Kita ya makruh kalau minum sambil berdiri. Kan ada makruh tak? Andai kan duduk, tapi kok tangan kiri. Ya, ini kan apa namanya? Khilaful aula. Ada khilaful aula namanya. Nulayani keutamaan. Mestinya sing utama kan nganggo tangan kanan. Nah, kegiatan kita yang sekitar gitu, kalau enggak tumibo ing wajib, melakoni kewajiban kayak sholat dan sebagainya, dari nafkah juga wajib. Engko mau istirahat berarti ya mubah. Mau sare berarti perkara sing mubah. Dahar bisa jadi sunat, bisa jadi mubah. Pemane? Nulung wong berarti sunat. Pemane? Pokoknya kegiatan kita mulai dari tidur sampai kembali tidur lagi itu diliputi oleh 5 hukum tadi. Kalau enggak wajib, ya lebih baik sunat. Nek gak ning sunat ya mbah aku kira-kira ning haram atau makruh. Ya ta? Pamane pas melakoni wajiban mergawe hari-hari berarti kan niatnya cari nafkah wajib. Ya kok istirahat mubah. Dadak pas istirahat ngrasani wong ketuwe haram. Ya. Ya ngono ki wis. Jadi sekitar 5 itu. Tapi nek kegiatan Nabi enggak nek. Mung loro. Kalau enggak nglakoni kewajiban wajib ya kesunatan. Ya. Karena apa? Nabi itu sudah terpelihara betul. Jadi andaikan Nabi ku sare ini iku nilaine sunat ibadah. Bener. Ibadah. Dan nek sing ngene iki awake dhewe ya iso niru. Diniati. Niat istirahat sare supaya kuat ibadah ing maleme. Ngene kan? Dahar ya diniati. Dahar iki makan iki krana memenuhi kebutuhan jasmani sing butuh energi guna untuk ya bergerak, bekerja, cari nafkah dan untuk ibadah. Nek mangan diniati ngono kan sunat jadine. Asline perkara mubah jadi sunat. Benar. Mandi setiap hari mandi biasa. Mandi ya bisa diniati apa? Iki aku adus bebersih ngilangi
najis ngilangi nyuceni badan kanggo ibadah. Ya jadi ibadah. Akhirnya jadi ibadah. Nah, jadi hal-hal yang mubah itu bisa menjadi nilai mandub atau sunat manakala diniati baik. Kalau yang begitu bisa kita tiru. Nek sing perkara sunat jadi wajib ini urung tingkatan Pak Dewi. Kaya salat duha, salat malam. Kalau para nabi kan hal kayak dianggap wajib. Jadi sifat wajib para rasul yang kedua adalah al-amanah. Bismillahirrahmanirrahim.